dipersembahkan oleh Baik, alhamdulillah pemirsa Jamaah TV, kembali lagi di Taman Kalbu di segmen terakhir ini masih bertemakan cegah pernikahan dini, persiapkan generasi kuat ya. Baik, kita lanjutkan kembali ini tentang pola asuh yang tadi dikatakan itu ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin Ibu lebih mengerti ya untuk pola asuh di keluarga ini ya. Silakan Bunda untuk. Terima kasih Pak. Ibu-ibu harus semangat. Iya, dia biasa, tapi harus semangat ya. Pertanyaan yang ditanyakan tadi Ibu Triana, jadi pengasuhan anak yang baik tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Jadi anak dan mulai kita hamil itu kita biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, dengan banyak kalau boleh salawat, banyak istighfar, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita pegang perut yang sehamil dibaca doa tiup ya, sehingga dengan sendirinya apa yang kita baca itu batinnya itu masuk ke anak itu. Saya ingin untuk perbedaan anak perempuan dan laki-laki. Sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dengan adanya agama Islam, perempuan diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi perempuan dimuliakan. Kalau dulu di zaman jahiliyah, anak perempuan lain kan dikubur hidup-hidup. Betul kepada ibu-ibu. Ya, di zaman Rasulullah dengan adanya Islam rahmatan lil alamin ya, dimuliakan perempuan ya. Itu dari segi agama. Jadi kalau segi Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwa pasal 27 Undang-Undang Dasar bilang bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecuali. Tidak ada beda. Yang bedanya kodratnya. Tetapi kita tetap harus menghargai suami. Ibu-ibu dan suami merintahkan supaya ibu-ibu mendapat suami kerja apa. Kalau dalam kehidupan ini mari kita harus lihat ke bawah. Banyak orang susah, kita lihat masih senang ada ikut kegiatan, masih bisa naik mobil, naik kendaraan, naik ojek. Orang lain susah memakan, betul betul. Kalau lihat ke atas tidak cukup terus, akhirnya kita bilang di sana di televisi cuma 40 insu, tolong beli, akhirnya kita cari apa melaksanakan hal-hal yang dilarang. Ini kan tidak boleh ibu-ibu ya. Itu dari segi gender pun juga, jadi kodratnya berbeda perempuan dan laki-laki itu benar, dan kita semua ya. Cuma perempuan tadi saya sudah hamil, melahirkan, menyusui yang tidak ada pada bapak-bapak ya itu. Tetapi untuk keberhasilan di dalam pembangunan, dilihat pembangunan semua ekonomi, kebudayaan, tenaga kerja ya, kesehatan, semua mempunyai hak yang sama karena dijamin juga oleh undang-undang. Dan di gender ini instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yaitu persamaan hak antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi yang berbeda cuma kodrat, tetapi untuk keberhasilannya harus semua sama. Kalau anak kita di dalam keluarga, yang kita lihat tadi pertanyaan itu kan kadang-kadang di desa kan beda ya, laki-laki ngomong sekolah tinggi, perempuan ngomong di dapur saja. Oh, itu anggapan yang salah, tidak boleh sama sekali ya, karena semua mempunyai hak yang sama. Mari kita bimbing anak laki-laki kita, anak perempuan kita dengan baik sama-sama. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi bukan untuk berbeda-bedakan ya. Jadi semua mempunyai hak untuk sukses, untuk sama. Kalau anak perempuan kita bisa belajar tinggi, bisa kuliah di mana? Di Jakarta. Kalau kita dari dia, apa salahnya? Mari kasih sama-sama perempuan dan laki-laki sama-sama maju, sama-sama sukses. Itu mungkin dari saya. Ya, baik ya, luar biasa. Ya, ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki kehidupan yang sama. Ya, siapa tahu ibu-ibu ataupun para pemirsa ada rezeki dari hadirnya anak perempuan ya. Siapa tahu ada yang anak perempuan dia lebih hebat ya dari anak laki-laki ya. Seperti itu ya. Baik, luar biasa. Baik, pemirsa Garu dan juga para jamaah dan para narasumber, kita sudah berada di penghujung acara ini ya. Menarik pembahasan kita, cegah pernikahan dini, persiapkan generasi kuat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum perjumpaan ya, saya akan memberikan beberapa menit ya, 1 menit kepada ketiga narasumber sekaligus closing statement apa-apanya. Mudah-mudahan ini menjadi suplemen baru bagi pembangunan karakter keluarga di Maluku Utara. Saya persilakan yang pertama kepada Ustadz Usman. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Jadi kita sudah sampai pada
akhir dari pertemuan kita ini, ada satu hal yang harus ibu-ibu pahami, bahwa otak bicaranya ibu-ibu perempuan dengan bapak suami itu beda. Kalau ibu-ibu itu punya otak bicara lebih tebal 30% daripada laki-laki atau bapak. Kadang-kadang ini sering menimbulkan gejolak dalam kehidupan rumah tangga. Maka ibu-ibu itu satu hari itu bisa berbicara itu sampai 20.000 kata. Sedangkan kalau bapak-bapak itu adalah bapak yang paling cerewet saja, itu hanya sekitar 7.000 kata. Saya bapak ibu yang pendiam itu 15.000 kata, sedangkan cerewet di atas 20.000 kata. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya ya, maka bilang ada bahwa ini perempuan memang kayak biasa berkorlota itu kan perempuan, bukan perempuan Cina, saya bilang di tempat lain ya. Nah, jadi oleh sebab itu ini kadang-kadang juga berpengaruh kepada stabilitas keluarga dan juga berdampak kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu harus jaga itu, pilihan, sehingga maka Nabi mengatakan orang beriman mangkana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mau berbicara yang baik-baik saja, atau kalau tidak yang baik-baik, lebih baik diam, pakai masker, tutup mulut, semua sudah bisa bicara. Ya, itu. Yang kedua, ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Hendaklah kamu takut, khawatir, jangan sampai meninggalkan di belakang hari anak-anak, generasi-generasi muda yang lemah, yang tadi saya katakan pada awal, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ekonominya, itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakunal kufran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa membuat orang menjadi kafir, kufur, perbuatan kufur ya, bisa mencuri orang punya ayam, mencuri orang kami karena terdesak masalah ekonomi. Makanya harus bangun ekonomi. Maka Nabi mengatakan pada kita semua, jangan lagi kamu tidur sesudah salat subuh ya, yang menyebabkan kamu malas mencari rezeki. Malaikat rahmat itu turun untuk membagi rahmat itu ketika dia datang salat subuh berjamaah dengan kita. Ada yang di masjid, di rumah dia ikut berjamaah, selesai itu dia keliling dari rumah ke rumah bagi-bagi rahmat. Jadi kalau umpamanya ibu selesai salat, bapaknya selesai salat, terus tidur sampai lewat subuh, itu malaikat dia lewat sudah itu, ya, dia lewat sudah itu. Tersinggah lagi sudah. Orang terbangun semua subuh ini, saya curiga yang tadi ibu-ibu yang datang terlambat jam berapa, siapa tahu mungkin tidur sampai, orang tua bilang tidur sampai matahari senter pantai baru bangun, kaget. Mohon maaf saja ini ya. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, yang berikut kesempatan kepada Pak Bahri Konoras. Closing statement Anda, Pak. Kalau dari kami, jadi anak-anak itu kalau bisa, kami rata-rata kan pengaruh ekonomi itu besar sekali ya. Dorong berteman di luar sana, kita tidak pernah tahu apa yang dorong bicarakan di sana. Mereka berteman, punya berbagai cara, nanti kita tidak pernah tahu karena kurang pengawasan kan. Sekali-sekali kalau misalnya anak-anak pulang sekolah atau apalah dari luar datang, tanya saja aktivitasnya kayak apa. Jadi kita jadikan anak-anak itu sebagai sahabat untuk sebagai orang tua itu usahakan anak-anak kita itu tidak, kalau dia ada alami masalah jangan sendiri cerita di luar, atau jangan orang curhat-curhat sekarang itu kan. Usahakan orang tua itu bikin bagaimana supaya dicurhat ke mama atau di papa sendiri di rumah. Ya. Nah, untuk anak bisa begitu tergantung orang tua kan. Kalau tiap hari kalau kasar terlibat apa orang berbilang sih kita sudah veto segala macam, susah. Masalah yang mau alami di luar pasti curhatnya di luar. Nah, curhat di luar kalau dapat teman yang bagus-bagus, tidak apa-apa. Kalau dapat teman yang apalagi laki-laki, pengguna perempuan, kalau teman lagi sudah jadi lain sudah ke ujung-ujung tuh. Saya kira itu saja kalau dari kami ya. Jadi usahakan anak itu sebagai teman cerita, bikin orang sebagai itu orang aman itu jadi teman cerita gitu. Ada bikin apa tadi sekolah ada masalah apa di sekolah, ada ini, ada kegiatan apa, mesti sekali-sekali jangan cuek-cuekan, bertanya-tanya supaya itu usahakan dia bisa cerita, bikin suasana jadi nyaman kayak gitu kan. Saya kira itu saja sih, supaya yang jelas supaya semoga lingkungan itu tidak terpengaruh terhadap dorong sikap dan seterusnya. Selalu kalau saya dorong ke orang tua, pasti apapun yang dorong bikin dorong ke orang tua di rumah. Ya dari kami saya kira itu. Terima kasih. Baik, yang terakhir Bunda kita. Terima kasih banyak. Saya ingin sampaikan 6 hal ya, yang selalu saya sampaikan dimanapun waktu saya berbicara. Saya ingin sampaikan pertama,
Jadi ikhtiar di dalam agama Islam disuruh kita ikhtiar. Kita mau banyak rezeki, kita harus ikhtiar dengan bekerja. Kalau kita sudah ikhtiar, kita ikhlas terima segala apa yang Allah berikan kepada kita, kita ikhlas. Ikhtiar, ikhlas, bersabar. Bersabar, Allah bilang kita akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersabar dengan ujian Allah. Nah, kita sudah jaga itu, sudah kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila hambaku bersyukur, Allah bilang aku tambah nikmat kepadanya. Tetapi apabila tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Azab Allah amat pedih. Ya ibu-ibu, mari kita jaga hal ini. Kalau sudah bersyukur, kita berdoa, kelima berdoa. Jadi ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa. Allah bilang, ud'uuni astajib lakum. Aku dekat. Aku akan menerima doa hambaku apabila hambaku berdoa kepadaku dengan nawaitu innamal a'malu binniyat, niat yang baik. Niat semata-mata karena Allah, ya, bersandar hanya kepada Allah. Terakhir kita bertawakal kepada Allah. Jadi dulu ada 6 hal ini juga untuk diri saya selalu menjaganya, juga untuk kita semua, ya. Mungkin itu dari saya kurang lebih. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak hal dari segmen awal sampai segmen terakhir tadi. Harapannya bahwa ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Masti Nisa Abu Bakar. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Usman Muhammad dan juga kepada Bapak Bahri Konorasya sudah berbagi banyak hal ya terkait dengan tema kita di kesempatan ini. Dan mudah-mudahan Perwali nomor 2 tahun 2021 ini patut kita dukung agar bisa menyelamatkan generasi muda Kota Ternate maupun Maluku Utara ke depan. Seperti itu ya. Baik pemirsa Jamal Ulama TV, saya sudahi dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, dan terima kasih kepada Majelis Taklim Al Aulia Kelurahan Mado, Kecamatan Pulau Hiri. Mudah-mudahan kita bisa bersuara di dalam kesempatan yang lain. Saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.